Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita bikin konten-konten lagi ya kawan-kawan. Ini tentunya berbagi ilmu lagi. Cuma kali ini kita mau berbagi ilmu masalah sektor usahanya, bukan masalah ternaknya ya kawan-kawan. Baik itu teknik marketing maupun teknik teknik ketekunan, mungkin saya sebut seperti itu ya kawan-kawan. Oke, ini menindaklanjuti yang kemarin. Ini sahabat Sobi yang ngayel, ngedrel, WA, kirim ke Telegram juga. Yang kemarin sempat saya sebut kurang berpendidikan karena ngeyel tanya jawab tapi tidak memperkenalkan diri. Sekarang udah mulai berpendidikan karena kemarin sudah mengenalkan dirinya, siapa, dari mana ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Namanya Anda membutuhkan sesuatu, apalagi itu ilmu itu bukan sesuatu yang murah dan mudah. Ketika ada orang lain mau menanggapi Anda, mau memberikan ilmunya, mau sharing pengalamannya, wah itu sesuatu yang sudah istilahnya bernilai. Jadi harus ada etikanya. Kenalkanlah diri Anda paling tidak. Ini udah dapat pendidikan dari Prabu Farm paling enggak. Jadi mungkin tidak didapatkan di basic pendidikan SMP, SMA atau mata kuliah. Mata kuliah ada ya, itu istilahnya dalam hal etika, apalagi ketika Anda masuk di fakultas-fakultas yang membahas ilmu komunikasi itu pasti diajarkan. Cuma kalau Anda nggak sempat kuliah, paling tidak simak di channel Prabu Farm, Anda akan mendapatkan ilmunya juga. Seperti itu. Jadi kendala yang dihadapi sahabat kita, mohon maaf tetap tidak saya sebut namanya, ini kode etik jurnalistik. Jadi ya paham sendiri mas, sampean juga nonton terus toh, Anda yang saya maksud. Jadi kita sharing di channel Telegram biar ilmunya juga tidak cuma untuk Anda tapi untuk sahabat Sobi yang lainnya, seperti itu. Jadi kemarin ini sahabat kita ini bermasalah tentang membedakan ayam berkualitas dan punya gengsi. Wah, ini dia merasa yakin produknya berkualitas tapi tidak bergengsi ya. Saya juga bingung ini kata-katanya dapat dari mana. Kualitas dan gengsi ini dari mana dia bisa dapat seperti itu. Kalau saya tahu beliaunya ini tidak paham sebenarnya gengsi yang dimaksud seperti apa. Cuma trouble yang dihadapi adalah karena masukan dari entah temannya, entah musuhnya, atau musuh yang mengaku teman, saya sudah tidak tahu seperti itu. Dia orang itu bilang pada dia bahwasanya ayammu nek pengen laku main ke arena, tarung di arena atau main ke mana, jadi harus terekspos seperti itu. Kemudian beliaunya tersinggung dan istilahnya ngedrop gitu ya, ngedrop, nggak optimis dengan ayamnya. Dia merasa berkualitas tapi ayamnya tidak bergengsi karena nggak punya modal untuk main ke arena. Kurang lebih saya bahas trouble-nya seperti itu. Ini kita berikan trouble solving atau penanganan permasalahannya. Ini ala Prabu Farm seperti itu ya kawan-kawan. Tidak salah juga teman Anda ini udah masuk ke solusi ya kawan-kawan. Apa nak? Ini bikin video di rumah jadi anak masih rewel kecil-kecil, mohon maaf gangguan teknis. Jadi begini, ini udah masuk ke problem solving ya. Jadi untuk penanganan masalah bagaimana. Jadi ketika kita dapat masukan yang bermain dalam sektor bisnis atau usaha, itu adalah pikiran mas. Jadi sampean gunakan pikiran dan akal sehat. Nah ini untuk jadi pengusaha yang sukses itu memang harus dituntut kecerdasan. Kalau sampean memang tidak cerdas ya tidak bisa sukses. Itu syarat wajib untuk jadi pengusaha, harus cerdas dulu. Jadi ketika Anda dapat kritik, dapat masukan, itu yang Anda jalankan ininya, bukan ininya. Nah, kalau yang berjalankan hati, yang Anda jalankan hati, Anda tersinggung, Anda tidak akan maju. Tersinggung, ngedrop, apalagi dasar Anda mentalnya lemah,
itu sulit sekali untuk bisa sukses, untuk maju. Sementara kita bisa berkembang dalam usaha ini karena adanya kritikan dan saran dari orang lain. Kita tidak akan mungkin atau sangat sulit sekali menilai kualitas diri kita, menilai kualitas ayam kita, menilai kualitas produk kita. Itu sangat sulit sekali. Yang bisa menilai adalah orang lain. Walaupun Anda yakin produk Anda itu berkualitas, itu kan menurut mulut Anda. Kalau menurut penilaian orang lain belum tentu, Mas. Jadi ketika Anda pengen jualan ayam dengan harga mahal, jangan baper. Jangan mudah tersinggung ketika orang memberikan masukan. Kalau Anda, jadi ada dua sudut pandang penilaian, harus seperti itu. Oke lah, mungkin sudut pandang ini Anda merasa orang itu menjegal Anda, orang itu menabrak Anda. Kalau Anda mengikuti ini, ya udah fight aja, antem-anteman. Wong lanang seperti itu. Kalau kesinggung, wis tangannya yang maju, jangan, nggak usah yang lainnya. Tapi ini tidak akan mungkin mendukung kemajuan usaha Anda. Harus ada sudut pandang lain. Oh, orang ini ngeritik saya habis-habisan seperti ini karena apa? Nah, itu Anda harus introspeksi diri, introspeksi produk Anda. Apa benar mungkin kualitas produk Anda itu udah berkualitas, udah bagus, atau memang belum? Jadi jangan berdasarkan penilaian Anda sendiri seperti itu. Jadi kalau Anda mau jadi pengusaha sukses, selalu berusahalah positive thinking. Jadi pola pikirnya harus positif. Walaupun yang kita terima itu omongan-omongan negatif, kalau di sini kita mencernanya positif, itu akan menjadikan sesuatu hal yang baik pada diri kita. Sampai lihat loh di YouTube saya, YouTube Prabu Farm. Saya di YouTube ini motivasinya apa? Saya cuma membagikan ilmu, saya tidak memungut biaya, saya tidak memungut iuran. Ada option berlangganan. Mungkin channel lain banyak ya, berlangganan, jadi harus bayar tiap bulan berapa untuk bisa mengikuti tips-tips yang mereka berikan. Saya matikan. Untuk AdSense loh, seberapa saya dapatnya, istilahnya cuma untuk beli paketan internet agar bisa berjalan terus. Seperti itu. Itu pun yang komen macam-macam, Mas. Jadi tidak semua mendukung, tidak semua support. Ada yang wah menjatuhkan, ada yang istilahnya merendahkan seperti itu. It's okay, nggak masalah. Jadi tidak usah ditanggapi hal-hal yang negatif dengan cara yang negatif. Tanggapi sesuatu hal itu dengan cara yang positif. Entah itu masukan yang positif, entah itu yang negatif. Kalau kita mencernanya secara positif, insya Allah akan menjadikan hasil yang bagus bagi diri kita. Seperti itu. Ikhlas dan tetap introspeksi diri. Kalau untuk masalah kualitas, ya itu tadi, jenengan harus sering-sering membandingkan kualitas Anda. Jangan merasa jumawa di dalam kandang sendiri, tapi harus sering-sering membandingkan dengan kandang orang lain. Kalau sampean nggak punya modal untuk ke arena, nggak harus ke arena, ikuti kabar bareng seperti itu. Ya kalau untuk sukses, memang dalam bisnis ini butuh dua hal, Mas. Jadi yang satu itu biaya, yang kedua mental. Kalau biaya Anda nggak punya, minimal mental Anda harus punya. Jadi kalau biaya, waduh, aku raisoh kalau tarung ke arena besar misalnya seperti itu, karena harus ada uang taruhan yang cukup besar. Nah itu kalau nggak bisa ke arena, nggak punya modal, minimal Anda punya mental, berani datang ke farm orang lain, berani datang ke kandang lain, niatnya membandingkan itu, abar bareng seperti itu. Kalau ayam Anda udah bisa bersaing, minimal samalah atau syukur-syukur unggul, bolehlah sampean istilahnya merasa kualitasnya bagus. Tapi kalau abaran aja ayam Anda dipukuli, dihabisi, Anda masih yakin kualitas produk Anda berkualitas dan layak untuk dijual harga tinggi, siapa yang mau beli? Nah, di situ. Jadi jangan pesimis dan selalu berpola pikir yang baik ketika kita menghadapi sesuatu hal, entah itu kritikan, entah itu masukan, tanggapi dengan baik. Dari situ Anda juga harus introspeksi seperti itu. Tidak ada usaha yang langsung besar, langsung tinggi. Semua bertahap dari kecil, dari yang biasa saja. Di situ nanti akan berproses. Jadi ada perjuangannya. Batu kerikil,
jeratan-jeratan, semak berduri. Ya, itu biasa dalam usaha, harus seperti itu. Apalagi usahanya bisnis ayam aduan, mental harus kuat. Pangsa pasar ayam aduan nuwun sewu ya istilahnya, itu bukan anak-anak kecil, bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak yang bermental, Mas. Kalau sampean mentalnya aja nggak kuat, jangan jual ayam aduan, jual ayam potong di pasar. Itu konsumennya ibu-ibu, omongannya halus-halus, kadang kita dapat hiburan cantik-cantik. Begitu ya. Penghobi ayam aduan itu mentalnya mesti bagus-bagus, Mas. Jadi kalau sampean mentalnya belum bagus, jangan main ayam aduan. Seperti itu. Jadi harus sesuaikan ya. Sesuaikan kapasitas kemampuan kita dengan usaha apa yang kita cocoki, seperti itu. Terus masukkan lagi apa ya? Ini biar saya sampaikan, sampean nggak usah chatting lagi. Kalau untuk permasalahan seperti ini saya nggak perlu menanggapi di chatting ya. Saya istilahnya ini penanganannya itu bukan dari orang lain, tapi dari diri Anda sendiri. Jadi benahi pola pikir Anda menjadi lebih baik, tata hati Anda agar tidak mudah tersinggung, tidak mudah baper. Terus kuatkan mental Anda untuk menghadapi cobaan. Itu solusinya, bukan dari saya, bukan dari orang lain. Jadi seberapa sering dan seberapa panjang Anda chatting ke saya, kalau Anda tidak mau berusaha merubah karakter Anda, tidak bisa menghadapi masalah ini. Seperti itu. Jadi ketika Anda nanti pola pikirnya udah menjadi lebih baik, mental Anda menjadi lebih tebal, lebih kuat, hati Anda udah nggak baperan, insya Allah nanti usaha Anda akan lebih bagus. Siap dalam menerima kritik dan saran dari orang lain. Nanti akan Anda tahu kelemahannya, tahu kekurangannya. Semakin cepat tahu, semakin cepat Anda memperbaiki, seperti itu. Semakin cepat Anda memperbaiki, semakin cepat juga Anda akan sukses. Oke, terima kasih ya Mas ya, yang sharing panjang ngetiknya dan saya tanggapi dengan santai. Karena saya tahu ngetik saya lebih nanti kalau lebih panjang jempol saya pegel dan cuma Anda sendiri yang tercerahkan. Tapi dengan saya bikin konten seperti ini, yang nonton banyak, nanti yang mendapat ilmunya juga banyak. Karena saya tahu tidak cuma Anda, banyak orang yang lagi merintis, lagi pengen usaha di bidang ayam hobi ini, tapi menghadapi permasalahan yang mungkin hampir sama dan mungkin juga permasalahan yang lain. Jadi ketika kita bikin konten seperti ini, banyak yang tercerahkan. Ibarat dunia bisnis itu seperti piramida seperti ini, Mas. Ini level bawah yang baru coba-coba, yang baru mulai bermain, yang baru mulai merintis. Banyak, Mas. Ini banyak. Misalkan yang di bawah ini 1000 orang. Nah, ini yang paling atas di sini nih mungkin cuma beberapa orang yang sukses. Jadi semakin berjalannya waktu, semakin sedikit dan sedikit sekali yang bisa sukses. Itu karena apa? Ya, satu karena mentalnya yang tidak kuat, kedua ya tidak ada ketekunan. Kalau modal masih diusahakan, masalah modal bisa diusahakan, tapi kalau mental itu pribadi kita yang mengusahakan sendiri. Kalau modal bisa lah, pinjam bank. Kalau memang usaha Anda dirasa prospek itu bisa. Tapi kalau mental Anda memang tidak cukup, sulit. Bank tidak ada yang meminjamkan mental. Jadi perbaiki diri Anda, perbaiki karakter Anda, perbaiki pola pikir Anda, insya Allah sukses akan menanti. Sukses itu butuh perjuangan, bukan butuh penantian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya selalu mendoakan sahabat-sahabat hobi semua sukses dalam bidangnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.